Yo, halo halo. Balik lagi di channel Pejuang Day Trading. Kali ini kita akan ngebahas konsep sederhana trading menggunakan swing. Ini part dari market struktur. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru dapat channel ini, jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalain notifikasinya, biar teman-teman dapat update langsung ketika gua upload video terbaru. Otomatis terkait trading, gitu ya. Nah, kita mau atau gua mau ngebahas gimana caranya manfaatin swing dari time frame yang lebih gede gitu ya, time frame yang lebih gede untuk eh, ngedapetin posisi yang kira-kira bagus untuk kita follow up entry. Otomatis ketika kita bicara market struktur akan lebih baik kalau misalnya kita follow dari market flow-nya. Dia lagi bullish ya kita akan coba cari peluang untuk re-entry trend bullish gitu. Kalau marketnya lagi arahnya ke bawah atau bearish ya, kita akan coba cari peluang dari swing yang kebentuk untuk bisa memastikan gitu ya entry kita tuh nggak keliru. Jadi kita nggak kena SL terlalu sering gitu ya. Yang diharapin sama trader kan otomatis kita dapat profit dari setiap kali kita buka posisi. Tapi kan itu nggak bisa dijamin 100%. Ya kan, kalau selalu 100% gue akan all in gitu ketika buka posisi ya kan. Deposit 10 juta gitu ya, trading all in langsung dapat 20 juta, kan misalnya gitu. Tapi kan nggak gitu cara trading ya kan. Nah, contohnya kita bicarain swing gitu. Yang dimaksud swing itu apa Om? Swing itu ya kita kita kasih contoh sederhana, kita bicara swing. Swing itu ya ketika kita melihat market flow-nya gitu ya, dia lagi bikin struktur yang udah ngemakan dari high sebelumnya kalau kita bicara bullish. Jadi ketika market udah ngebikin swing ayunan begini, ada momentum koreksi, kemudian dia naik, dan dia dimakan nih bagian sebelah sininya, maka ini yang disebut swing. Ya, sebelah sini nih adalah swingnya. Ketika si market ini ngemak pergerakan ya saat kita ngelihat time frame yang besar gitu ya, time frame yang akan kita jadiin acuan untuk melihat pergerakan market. Oke, marketnya lagi bullish nih. Oke, marketnya lagi bearish nih. Jadi kita nggak perlu detail ketika kita pakai time frame yang gede untuk melihat market. Jadi yang kita lihat adalah market itu posisinya lagi ngapain sekarang gitu. Kalau misalnya teman-teman pas buka chart atau pas lihat time frame besarnya, contohnya di H1 ya, kita ngelihat marketnya itu berada di kondisi seperti ini dan dia baru makan swing sebelah kiri, ya, berarti ada potensi kita bisa re-entry di swing yang sebelah sini. Kita punya peluang untuk masuk di area di sini gitu. Ya, kita akan tunggu marketnya itu koreksi dari ujung sini turun ke bawah sini ya. Nah, yang kita harapin ketika dia turun itu nggak makan sampai sini. Kalau udah kayak gini namanya itu udah ganti struktur dari bullish jadi bearish. Kita nggak akan entry buy di sini dengan posisi ini. Tapi ada kondisi tertentu, terutama di market Amerika (US), market Amerika itu sering makan makan posisi kayak gini. Jadi dia itu ngambil liquidity doang gitu ya. Abis itu dia masuk lagi ke zone ekstrim dari demand dan dia kok sideways sebentar, kemudian dia bam naik lagi bahkan makan swing yang terakhir gitu yang kata jadi acuan. Jadi hati-hati kalau yang belum begitu paham dengan market US atau market yang lain, sesi yang lain Asia ataupun London, ada baiknya kalian pelajarin dulu eh, apa sih namanya ya, gayanya market ketika London, gayanya market ketika berada di US season gitu. Nah, yang gue perhatiin dari US season, mereka itu atau US season itu ketika ketika mulai jalan marketnya, dia itu sering makan ekstrim gitu. Tapi dia cuma likuidasi doang dari posisi karena asumsinya kalau misalnya mereka yang menganut paham order block di sini gitu ya, mereka pasti akan pasang SL di area sekitaran sini untuk TP-nya di sini atau 1/2 dari SL. Nah, karena mereka misalnya nggak begitu aware dengan potensi likuidasi dari market US, mereka itu pasang SL langsung gitu di sini atau langsung entry ketika dia masuk ke zona ekstrim. Itu berbahaya gitu kalau belum paham.
Ada kondisi di mana marketnya selalu makan SL-nya teman-teman gitu ya, makan SL trader kalau misalnya mereka nggak begitu aware dengan gayanya market US. Nah, ini yang gue sebut swing contohnya. Swing itu ada ujung dari pergerakan market yang sudah dimakan gitu ya, ujung dari pergerakan market yang kemudian dia menghasilkan koreksi. Nah, ketika teman-teman sudah dapat gitu ya, udah dapat ini gue hapus dulu ya. Ini kita hapus, itu kan penjelasan tambahan ya. Nah, setelah market itu makan ujung sebelah kiri sebelah sini, ujung dari sini dan dia melakukan koreksi ya, setelah melakukan koreksi dia naik makan sebelah kiri. Nah, zone inilah yang akan kita pakai untuk nyari peluang re-entry. Jadi ketika marketnya ada pergerakan turun ke sini, kita itu bersiap-siap untuk nyari posisi buy untuk follow up minimal TP di sini gitu. Minimal TP-nya di situ. Ya, ujung dari sini. Karena bisa jadi ketika double top ini tuh kebentuk, market bisa retrace gitu. Ngacir ke sini, likuidasi break struktur, kemudian dia bikin penurunan. Ada kondisi seperti itu, teman-teman. Jadi agak lebih tricky ketika kita bicara market struktur. Tapi kalau kalian sudah paham fungsi dari swing secara sederhana dan konsepnya kalian ngerti, potensi kalian kena SL itu cukup sedikit ketika memang marketnya itu beneran berhenti di zone yang kita marking gitu ya. Nah, kita akan ngasih ngasih contoh dari market gitu ya. dari posisi market yang sedang berjalan gitu. Contohnya itu ini nggak kebentuk sih. Sub gitu. Nah, di sini dia kemakan nih abis nih. Jadi nggak kena gitu. Kita coba cari yang lebih lebih nah ini. Oh ini kemarin nih Bu posisi gua. Oke, gue jelasin yang gini deh posisi buy gitu ya. Kalau misalnya kita bicara buy. Kalau kita bicara buy. Ini berarti gue cut nih ya datanya. Ini kan di time frame H1 ya. Di time frame H1. Oke. Kenapa gue marking di situ dan sebagainya gitu ya. Oke. Gue jelasin alasannya. Ketika market itu udah ngebentuk swing gitu ya, ayunan, nih perhatiin ya. Nah, dia kan masuk ke sini nih secara pergerakan. Mana yang gue marking gitu ya. Nah, ini gue garisin sedikit biar teman-teman kelihatan gitu ya. Ini di sini, kemudian ini yang ke sini, dan dia makan nih. Anggaplah tembus sampai sini deh, ini nggak usah gitu ya. Karena ini belum makan nih, posisinya hampir sama tinggi ya. Coba perhatiin, ini belum kena nih, maksudnya ini posisinya sama tinggi, jadi belum di breakout. Jadi itu tidak dihitung swing. Ya kalian kalau mau masuk nggak apa-apa, tapi gua nggak merekomendasikan. Jadi gambarnya itu begini ya, ini ujungnya, kemudian dia koreksi ke sini dan dia makan. Oke, dia naik sampai sini ya. Berarti kan swing sebelah sini ya, swing sebelah sini sudah dimakan sama momentum atau market bullishnya gitu. Udah kena nih. Berarti kita akan nyari potensi atau peluang entry ketika market bikin koreksi. Ya kan? Seperti yang dijelasin gue di awal, ketika marketnya naik ke atas sini, setelah makan swing sebelah sini, kemudian market melakukan koreksi, kita akan coba cari peluang entry. Nah, di sini seperti biasa, aku akan kasih tools Fibonacci yang sudah di-customize supaya teman-teman bisa pakai ini di trading entry kalian gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pakai Fibo, setelah kalian marking nemu kondisi market seperti ini, kalian tarik Fibonya dari ujung bawah ya, dari ujung bawah sini sampai ke ujung atas. Oke. Nah, Om kok itu berwarna? Iya, karena gue warnain. Nggak diwarnain juga nggak apa-apa. Ini tinggal gue hilangin latarnya. Gue munculin supaya ngebedain aja. Oke. Nah, di sini cuma ada dua ada dua
zone gitu ya. Ini yang gue marking 0,618 dengan 0,79. Ini adalah zone entry. Kalian cukup langsung marking aja zone entry-nya begini. Untuk SL dipasang di bawah sini, TP-nya di atas sini. Oke? Atau kalau kalian mau lebih konservatif, 1:2, 1:3, kayak gitu. Untuk lebih memudahkan begini, gitu langsung pasang gitu ya. Berarti, sorry, berarti kita cut datanya mundur lagi ke sebelah sini. Setelah kalian marking zonanya, gitu ya. Setelah kalian marking zonanya, kalian turun ke time frame yang lebih kecil. Time frame entry kalian, M5K, M15K gitu. Ya, Fibonacci-nya sudah nggak kepake, kita hapus. Ya, Fibonacci-nya sudah nggak kepake karena kita pakai Fibonacci-nya untuk menentukan zone entry-nya aja. Oke? Zone entry-nya aja. Jadi kita akan nunggu market benar-benar masuk ke zone entry baru kita buka posisi. Nah, di sini marketnya turun dan di sini belum ada konfirmasi entry. Kalau buat gue pribadi, ya, kalau buat gue pribadi belum ada konfirmasi entry buat gue. Kenapa? Karena marketnya masih kuat turun, diindikasikan dengan candle bearish yang cukup banyak gitu. Di sini gue nunggu validasi entry satu candle yang tampilannya itu benar-benar memastikan bahwa marketnya itu mau naik. Sih, kalau kalian buka posisi langsung di sini, SL-nya pelit di sini, kalian kena makan gitu. Nah, oke. Jadi, kita akan buka posisi ketika kita ada candle yang sudah makan dari candle yang sebelum-sebelumnya atau yang berbeda dari candle-candle sebelumnya. Dia kuat atau ada momentum dan sebagainya gitu. Kalian buka posisi di sini, SL-nya di bawah zone gitu ya. Kemudian take profit-nya 1:2. Atau kalau misalnya tadi ya dengan skema tadi gitu, SL-nya kalian itu di bawah sini, di bawah dari swing-nya. Berarti SL-nya di sebelah sini. Ini kalau mau cari aman karena zone entry-nya itu di sebesar ini ya. Ini sekitar 1:1. Nah, kalau misalnya sudah dapat validasi posisi gitu ya, validasi dari market ketika candle momentumnya ini atau candle yang memvalidasi bahwa oke, market akan nerusin trennya, maka kalian nggak perlu pasang SL selebar ini gitu. Kalian nggak perlu pasang SL selebar ini, cukup di bawah zone aja. Ya, di bawah zone aja kalian cukup kayak gini, kalian bisa ambil take profit maksimal itu di atas sini sebagai take profitnya. Dan kalian bisa melihat kalau misalnya metode ini atau trading cara sederhana seperti ini tanpa menggunakan indikator pun bisa gitu. Teman-teman hanya perlu memahami konsep swingnya gitu ya, seperti yang gue bilang tadi. Swing itu ya ketika dia melakukan koreksi, kemudian swing yang sebelumnya ini sudah dimakan. Ini adalah swing valid. Ya, ini adalah swing valid dan disinilah gitu ya, dan disinilah ini adalah peluang zone entry-nya kita. Kita akan nyari peluang di zone ini. Kita akan nyari peluang di zone ini ketika swing sebelah sini atau pucuk dari bullish yang terjadi gitu ya. Kemudian itu dia turun koreksi dan dia naik lagi dan makan swing sebelah sini, maka zona entry sebelah sini atau zona yang akan kita pakai sebagai acuan entry nantinya di time frame yang lebih kecil, teman-teman bisa menentukan, oke kalau misalnya gue pasang di mid dari zone entry gue gitu ya, teman-teman bisa ngukur gitu, SL gue kalau maksimal kalau kena SL tuh berapa? Oh 100 pip, berarti gue harus pasang lot 0, sekian atau gue harus pasang lot cuma 1 lot gitu. Kalau misalnya gue entry di tengah-tengah dari mid zone gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa memastikan dengan cara tadi, tools Fibonacci yang ini gitu ya, di sini kalian itu nggak harus meresikokan 100 pip gitu. Karena kalau misalnya kita ukur dari ujung sini ke ujung sini itu cuma 75 pip. Ya, di sini ya 757 poin, ada 75 pips yang kita resikokan. Tapi dengan cara yang tadi ya, dengan kita memvalidasi entry-nya kita gitu ya, dengan di indikasi ada candle momentum ataupun candle yang
berbeda dari candle-candle sebelumnya, memvalidasi bahwa market kayaknya akan lebih kuat untuk nerusin trennya gitu. Strukturnya udah berubah. Gue bisa masuk gitu. Jadi resiko kalian cukup kecil gitu teman-teman ya. Bagaimana untuk sell-nya Om? Sell-nya sama konsepnya. Ketika kalian ngelihat market turun seperti ini, kemudian dia melakukan koreksi, kemudian swing yang melakukan turun itu dimakan, maka inilah yang menjadi zona persiapan entry kita. Oke? Tools Fibonacci ini teman-teman bisa ikuti ya gitu. Kalian bisa lihat di setting dari baik itu nanti dipasang di MetaTrader ataupun di TradingView, kalian bisa pakai nilainya ini gitu. Nah, kalau biar muncul kayak tadi, kalian bisa pilih latarnya aja gitu. Latarnya dinyalain, kemudian pilih settingan kayak gini. Jadi nanti Fibonacci-nya kayak gini. Ada gambarnya. Jadi kayak oh ini sampai sini zona SL gua gitu. Dan ini adalah zona entry gua gitu ya. Atau kalau misalnya di apa namanya di trading view kalian bisa rubah warna ini jadi misalnya gray gitu, abu-abu, dan ini juga jadi abu-abu, maka tampilan di trading view-nya kayak gini. Jadi kalian udah ngerti bahwa si indikator atau bukan indikator, toolsnya gitu ya, tools dari Fibonacci-nya itu teman-teman sudah mengerti fungsinya gitu bisa dibilang. Oke, ini entry gue nih di sini gitu ya, TP gue sampai sini. Jadi fungsi dari Fibonacci-nya itu seperti itu teman-teman. Nah, ketika kalian sudah memvalidasi bahwa ada swing yang sudah dimakan oleh momentum tren gitu ya, momentum dari market, penerusan turun ataupun naik, nah kalian harus marking zona atau kalian kotakin gitu. Ini gue akan entry di area sini. Ini adalah zona entry gue untuk malam ini atau ini adalah zone gue untuk ngebuka posisi. Dan di mana gue buka posisi, yaitu tadi teman-teman bisa pakai bantuan dari tools Fibonacci untuk memastikan gitu di sebelah mana gue harus buka posisi dan apa yang harus gue tunggu ketika gue akan buka posisi gitu. Diulang-ulang aja konsep ini gitu. Ini konsepnya sangat sederhana. Ini memudahkan kalian yang memang tidak sering di depan chart gitu ya, tidak sering di depan chart dan teman-teman posisinya itu hanya membuka chart atau ngelihat market tuh sebentar gitu. Ini nggak butuh waktu lama, kalian hanya butuh waktu mungkin sekitaran maksimal 30 menit gitu ya untuk melihat market di time frame yang besar tadi di time frame H1 ataupun time frame yang lebih besar. Gini konsepnya, kalau kalian buka dengan time frame H4, pakai aja H1 untuk entry. Kalian pakai H1 untuk melihat market gitu ya, maka time frame entry-nya kalian itu di M15. Kenapa? Kalau misalnya kalian mau dapetin TP yang banyak ataupun target yang signifikan, kalian pakai time frame yang besar. Kemudian entry-nya turun cukup di satu time frame ke bawah gitu atau dua time frame ke bawah. Karena dengan menggeser time frame entry, SL dan take profit-nya kalian pun akan bergeser. Kalau kalian pakai H4 kemudian entry-nya juga di H4, maka SL kalian akan sangat lebar. Makanya turunlah ke dua time frame atau ke satu time frame yang lebih kecil di bawahnya dari time frame yang kalian lihat sebagai acuan untuk melihat struktur ini gitu ya. Struktur naik ataupun turun ini, maka teman-teman bisa meminimalisir atau mengurangi potensi kerugian gitu ya. Karena kalian sudah turun time frame, SL-nya kalian bisa dikurangi gitu. Kalau kalian khawatir SL-nya terlalu besar. Itu fungsi dari turun time frame sebagai time frame entry dan bedanya time frame entry dengan time frame untuk menganalisa bisa dibilang. Kurang lebih itu aja. Terima kasih.